Salam Riang Gembira. Selamat datang di RGTV. Perkenalkan, saya Aulia Postiera. Mulai hari ini RGTV memiliki program baru, yaitu Kamar Siber. Di program ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang segala sesuatu terkait dengan dunia siber, terutama tentang keamanan digital. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, sahabat lama. Beliau adalah praktisi keamanan data, dan hari ini beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Eropa. Saya sapa dulu Bang Aib. Bang Aib, apa kabar? Terima kasih Bang Aul, saya kabarnya baik. Apa kabar Bang Aul? Sehat? Alhamdulillah Bang Aib. Bang Aib, kita hari ini memang ini episode pertama Kamar Siber. Kita akan berdiskusi banyak tentang Undang-Undang PDP. Jadi kan kita tahu ya, tahun lalu, tahun 2002, pemerintah dan DPR baru saja mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, kita tahu nih, memang sebelumnya sempat ada keriuhan di tengah masyarakat terkait dengan banyaknya kebocoran-kebocoran data. Baik itu mungkin yang dekat-dekat Undang-Undang PDP ya, kita ada sosok Biorka waktu itu yang begitu viral dan itu sangat menjadi perhatian masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Nah, selain itu, saya juga ini mengutip survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Itu tercatat pengguna internet di Indonesia itu mencapai 215 juta orang. Ini jumlah yang cukup besar ya. Sebuah negara, mungkin kita termasuk yang tiga besar kali ya di dunia atau empat besar setelah Amerika. Nah, permasalahan yang muncul adalah banyak terjadi pencurian data pribadi. Banyak terjadi kebocoran data. Nah, hari ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi bagaimana sebaiknya kita masyarakat untuk bagaimana caranya kita melindungi data pribadi kita. Sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau nanya dulu nih, kira-kira nih dari kebocoran-kebocoran data yang ada selama ini, Bang Aib, itu siapa sih yang bobol data-data kita itu? Iya, terima kasih buat kesempatannya. Jadi, em, kalau bicara siapa, itu kita membagi dalam tiga kategori besar biasanya ya dalam dunia keamanan cyber. Ya, kategori pertama disebut dengan private actor. Jadi semuanya itu kita sebut aktor. Aktor ini bukannya bintang film, tapi adalah pelaku. Pelaku, ya. Pelaku. Kita menyebutnya actor. Yang pertama itu private actor. Private actor itu bisa siapa saja. Kita nggak tahu bisa siapa saja, tapi Ya. berdasarkan perorangan. Yang kedua itu business actor. Business Bisnis. actor itu, iya benar. Jadi Hmm. perusahaan ini umumnya. Eh, Em, Tokoh-tokohnya ya perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin mendapatkan data mengenai perusahaan saingan atau memperlambat usaha saingan atau banyak sekali motif-motifnya. Tapi pada intinya itu aktor yang kedua yang terbesar itu adalah business actor ini seperti perusahaan. bisnis intelijen gitu ya, atau gimana? Iya, Oke. benar sekali. Ini seperti business intelligence. Yang ketiga, yang paling sering terjadi adalah state actor. Ini Ah, pemerintah. state actor ya, pemerintah Iya, ya. kita nyebutnya state actor ya. Kalau lawannya state actor, wah ini ngeri. Nah, Kalau yang pertama tadi, yang private actor, perorangan atau bisnis, kita masih bisa membawanya ke ranah hukum. i- Tapi jika state actor ini masalah besar sebab ada hubungan bilateral atau trilateral yang sangat terganggu di sana. hmm, Contoh yang paling signifikan yang saat ini terjadi adalah ketika Rusia melawan Ukraina. Ukraina. Sorry, Ukraina melawan Rusia.
Ya, pada ya, proses aneksasi ini. Nah, ini ada dua state actor utama yang kita lihat terlibat. Kita lihatnya dua aktor ya, Rusia sama Ukraina. Itu ya. sebenarnya tidak. Itu banyak sekali negara-negara yang terlibat di sana. Oke. Jadi semacam apa ya? Gitu. Semacam tawuran gitu, atau banyak Benar. negara menyerang satu satu negara, atau banyak negara melawan banyak negara dalam Nah, kasus Ukraina Rusia. itu saya bisa menjawab beberapa negara melawan beberapa negara. Oke. Ya, Tapi ya, tidak bisa ya, nyebut negaranya ya. Hanya bisa ya. menduga. Patut diduga. Patut diduga. Iya, iya, iya. Jadi memang menarik Gitu. itu. Berarti yang Hmm. pertama tadi itu aktornya itu perorangan bisa jadi, yang kedua Mm-mm. bisnis, yang Mm-mm. ketiga adalah state actor. Benar Nah, sekali. Nah, nah kita, jadi si state hmm, actor itu, jadi si perorangan ini bisa melawan bisnis dan bisa melawan state. Si bisnis hmm, bisa melawan private dan bisa melawan state. Si atau bisnis sendiri. Nah, sementara si state itu bisa melawan tiga aktor yang tadi. Tapi ya, ya. umumnya ini state actor itu melawan state lain, negara lain atau melawan perorangan. Oke, oke. Jadi memang ruang siber ini emang ruang yang begitu luas ya, Bang Aib ya. Mm, Ini kan kalau kita Luas. kita perbandingkan dengan dunia nyata, dunia real kita sehari-hari, ya ada serangan darat, serangan laut, serangan udara ya. Nah, dan sementara ruang siber ini berada di ruang yang berbeda ya, di ruang yang tersendiri. Nah, ini menarik ini karena tadi Bang Aib bilang ada state actor. Nah, kita kembali ke intro saya tadi. Kita tahun lalu itu diributkan soal sosok Bjorka. Bjorka ini kan apa ya? Ini kan sosok yang masih misterius ya. Dan sangat menarik itu adalah Bjorka ini spesialis Indonesia ini saya lihat. Saya juga mengikuti ya dari berapa Bridge Forum ya. Ya memang data-data yang dibocorin terkhusus itu apa data-data terkait data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Menurut Bang Aib nih, Bjorka ini siapa sih sebenarnya? Balik lagi ke pemaparan pertama, sebenarnya itu tidak penting nama Bjorka. Mungkin Bjorka dan konco-konconya melihat presentasi apa. Lihat ini nggak Nanti besar masalah, kepala dia, silahkan. besar kepala dia ya. Dia nggak penting. Namanya Udin, namanya Maimunah, namanya Asep, nggak penting. Jujur aja. Oke, oke. Serius nggak penting. Yang penting itu dia dia aktor apa? Dia Dia aktor private apa? actor, Oke, pribadi, oke, atau bisnis, oke. atau pemerintah. Itu Ya, yang ya, penting. ya. Nah, kan manusia sebagaimana makhluk hidup lainnya itu selalu meninggalkan jejak, baik jejak buat, jejak pakai maupun jejak buang. Hmm, Begitupun Bjorka. Bjorka meninggalkan jejak. Di oke. jejak-jejak Bjorka ketika membocorkan data itu saya perhatikan motif-motif terkini terakhir itu politis jejaknya. Oke. Maksudnya dia ingin menampilkan politis. Apa ya? Tiba-tiba Ada, bicara mengenai genocide, berbicara mengenai kondisi politik Indonesia, itu kan. Tapi ya, ya, ya. jejak digital itu kejam. Eh, Itu ada jejaknya dia dagang. Memang oke. bocorin data buat dagang gitu. Ya, saya Iya, pribadi melihatnya namanya aktor itu kan bisa berubah. betul, Mungkin betul. awal-awalnya dulu private actor, perorangan, kemudian dia berubah jadi bisnis, kemudian dia berubah menjadi set actor, itu kita nggak tahu. Tapi kita ngeliat dari jejak-jejaknya aja. Kalau dalam kejahatan cyber ini selalu meninggalkan jejak tuh biasanya. Ya, ya. Dan itu yang kita lihat jejaknya. Dari sana kita menganalisis ya. Oke. Berarti Kita tidak nggak ada. bisa ngomongin lain-lain, tapi jejak ya. Sorry, ya. Ya, ya, saya kan juga mantan penegak hukum ya, Bang Aib ya. Mantan saya bilang ya. Ya kalau kita bicara kejahatan, ya tidak ada kejahatan yang tanpa jejak ya.
dan dari Hmm. jejak yang ada itu, apalagi jejak digital tuh nggak bisa dihapus ya. Dengan dari jejak digital itu kita bisa membangun hipotesis, dan juga kita bisa melakukan analisis, dan juga bisa menyelidiki lebih jauh. Nah, tadi Bang Aib sudah menganalisis siapa itu Bjorka. Nah, ini kita sebenarnya itu yang menjadi permasalahan di masyarakat kita, Bang Aib. Kita itu, negara kita khususnya ya, negara kita di Indonesia ini, teknologi itu berkembang begitu cepat. Ya, sekarang orang udah ngomong over the top, IoT, Internet of Things, segala macam. Dan bahkan smartphone itu menjadi hal yang menjadi benda, menjadi apa namanya, alat yang tidak bisa terlepas dari hidup kita. Semua orang pasti punya smartphone sekarang. Nah, sementara kegagalan kita, kegagalan negara ini, kita terlambat mengedukasi masyarakat. Jadi teknologinya berkembang jauh, sementara pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana keamanan penggunaan smartphone atau pengamanan data itu sangat kurang, sehingga banyak terjadi peretasan, ya, banyak terjadi pencurian identitas, banyak terjadi penipuan online atau scamming. Nah, saya ingin tanya nih ke Bang Aib, ini saya sebagai awam, gimana sih caranya saya melindungi data pribadi milik saya? Ya, terima kasih Bang Ul, itu pertanyaan yang bagus ya. Ini banyak sekali, tahu nggak? Ini menarik nih pertanyaan Bang Ul. Saya baru cerita ke teman-teman. Saya akan bicara depan publik soal perlindungan data. Ya, Beberapa orang teman-teman dari penegak hukum bertanya hal yang sama seperti ini. Bang, sekarang itu dari mulai maaf-maaf kata mereka, pemulung sampai ya, konglomerat yang punya perusahaan banyak sekalipun bisa pegang handphone, Bang, pegang smartphone. Akses ya. internet itu sekarang rata dari bawah sampai atas gitu. Mudah Sementara dijangkau dan murah ancaman, ya. benar sekali, ancaman tuh nyata. Hmm. Ini gimana Bang cara cara mengatasinya selain edukasi? Dan saya bilang, iya benar edukasi. Untung ada program ini nih, kita bisa ngomong gini Bang Au. Ya, emang itu Edukasi tujuannya. ya, Emang itu tujuannya. peningkatan awareness ya. Ya, Em, eh, Sementara, jadi gini, saya beberapa kali bantu teman-teman nanganin kasus-kasus peretasan baik yang tingkat tingkat high profile hingga yang biasa-biasa aja ke masyarakat umum. Umumnya itu yang selalu disalahkan korban. hmm. Jadi kenapa sih eh, ngeklik-ngeklik link di WhatsApp sembarangan aja Bu gitu. Kenapa Ya sih betul. ini orang telepon mama minta pulsa, ibu kirim aja, bapak kirim aja pulsa, enggak, bukan saya gitu. Yang disalahin itu Ya, korban selama ini. Bener serius yang disalahin selalu korban. ya betul betul. Dan itu cukup menyedihkan ya. Karena apa? Karena untuk melindungi kita masyarakat awam itu kita harus memiliki semacam firewall, semacam tembok api. Tembok api itu apa isinya? Tembok api itu semacam payung di mana membawahi beberapa hal-hal yang sangat spesifik. Contohnya antara lain adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru muncul. Kita di Indonesia Oke. itu termasuk yang paling telat mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain Myanmar ya, saya nggak ngomong Myanmar, Ya ya ya. salah. Di ASEAN aja kita tertinggal ya. Benar sekali, itu masalah besar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kita tertinggal. Masalahnya kenapa? Banyak sekali Hmm. institusi-institusi yang tidak mau, lagi-lagi Hmm. institusi nih ya, saya pemerintah, Nggak usah sebut merek. kan sebut nggak? Umum aja, umum aja. Umum aja nanti kena semprit. Banyak sekali institusi-institusi plat merah yang tidak menginginkan adanya perlindungan data pribadi karena mereka eh, masih sangat memanfaatkan Wild Wild West kondisi yang ada. Nah, untungnya sekarang udah Hmm. ada perlindungan data pribadi. Yang kedua, Bang Aul, Hmm. kita itu
sampai saat ini, walaupun sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, tapi belum siap adanya institusi yang mampu mengimplementasikan, melakukan aplikasi nyata di masyarakat. Eh, institusi ini harusnya bernama Otoritas Perlindungan Data Data pribadi, Pribadi. ya. Otoritas ini harusnya mandiri. Kan Oke. wacananya adalah ada di bawah presiden. Lah, Ya. gimana kalau presiden yang bermasalah? Hmm. Ayo, gimana? Itu kita mengacu pada beberapa institusi-institusi yang terkait. Yang paling baik itu yang ada dua saat ini, satu di Brazil, yang satu lagi di Uni Eropa. Itu Hmm. mandiri. Ada masalah apa-apa, orang-orang ya lari ke Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Oke. Terus juga kalau ini misalnya ada di bawah presiden, ini wacananya ya. Lagi-lagi nih Ya. saya masih bicara wacana. Kalau ini ada di bawah presiden, misalnya presiden adalah pelaku pembocoran data pribadi, bagaimana cara menghukum bos? Itu Nggak satu, bisa. nggak Ya. bisa. Yang kedua, bagaimana jika bos yang jadi korban? Apakah Oke. sama perlakuannya dengan yang lain gitu? Lalu yang kedua wacananya adalah ada di bawah teman-teman di Ragunan di Badan Cyber Negara, Oh, BSSN. BSSN. Dan saya jujur aja melihat kalau ini pun ada di bawah BSSN, ada beberapa lembaga-lembaga yang setara BSSN melakukan Hmm. pelanggaran. Hmm. Yang kartu merah, yang nyemprit itu Ya, siapa? ya, BSSN. Lah terus yang setara sama dia, lah kita kan ya, sama-sama ya, wasit. ya, Lu mau apa ya, ini ya, gitu kan? Ditantang BSSN, serius. Lah terus kalau di BSSN ditantang seperti itu gimana? ya, Ini yang masih belum belum masuk. Tapi di satu sisi lain, teman-teman BSSN ini juga saya ini pendapat pribadi ya. ya, ini pendapat pribadi saya bisa salah. Menurut saya mereka cukup aware dengan pelindungan data pribadi. Saya lihat banyak di websitenya, mereka juga cukup sakti loh. Kalau Hmm. menurut saya pribadi, saya heads off, saya Kompetensinya angkat ya. kompetensinya tinggi, Ya, ya, baik-baik gitu. Teman-teman BSSN bukan kaleng-kaleng lah gitu, ya, menurut ya, saya. ya. Kenapa kalau memang iya, ini kan ide. Kenapa Hmm. enggak sih teman-teman BSSN dipinjamkan dalam tanda kutip ke otoritas mandiri ini? Itu. Ya, ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga itu Oke, ada lagi di payung ini yaitu minimalisasi pengumpulan data pribadi. Nah, ini Bang Aul banyak masalah sekali. Jadi oke. tahun lalu itu saya Hmm. dihubungi beberapa kementerian, mereka ingin mengumpulkan Hmm. data kesehatan warga. Wah, ini ngeri Oke. banget ini. Saya Ya, ya, bilang, ya, ya. bapak-bapak, ibu-ibu, sembarangan dikumpulin terus nggak bisa jaga tuh gimana? Itu tindak lanjut itu ya, tindak lanjut yang COVID kemarin itu ya. Satu sehat ya, apa Ah, ya? itu salah satunya. Itu Salah tapi satunya. saya nggak bisa Oke. bilang ya. Ini Oke, saya oke. nanti saya Ya, disemprit lagi. ya, ya, ya. Oke, kita skip yang tadi. Mohon maaf, lanjut. Ya. Nah, di sisi lain juga sebagai warga kita ini jangan berbagi informasi sembarangan di depan publik. Tapi ini memang Hmm. kecenderungan kita sebagai manusia ingin berbagi dan itu kecanduan ya berbagi sedikit di sosial media. Nah, ini cerita salah satu presenter Hmm. Inggris Top Gear namanya Jeremy Clarkson. Dia bilang Ya. ngapain sih saya eh, data pribadi ini saya nggak penting informasi saya terbuka untuk publik kalau saya nggak melakukan apa-apa pasti nggak ada masalah sama saya. Ingat ini analogi yang kurang baik. Ya, ya. Jadi si Jeremy Clarkson ini ngebuka kartu banknya dan dia ngomongin ke publik ini nomor rekening saya pribadi. Tahu nggak? Nggak lama Oh. setelah dia tampilkan di publik, ada yang hacking rekening banknya dia, mencuri uangnya dia, tapi kemauan si hacker ini karena baik, hanya ingin membuktikan sama Jeremy Clarkson, lu jangan sembarangan buka-buka kartu depan publik gitu. Uang Ya, yang dicuri ya. dari Jeremy Clarkson ini disumbangkan eh, ke amal, badan amal. Uh. Jadi akibat kesombongan, tidak aware soal keamanan data pribadi, dia mengalami kerugian. Itu kerugiannya nyata ya, karena bentuknya uang ya, Bang Aib ya, Konkret, konkret itu konkret. real.
Mm. Ya, ini memang kalau saya sendiri mengamati di sosial media, Bang Aib ya, memang kecenderungan masyarakat kita ya, terutama dalam satu dekade terakhir ketika sosmed berkembang begitu cepat, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, TikTok, YouTube segala macam. Memang ada semacam kecenderungan dari manusia, tidak hanya di Indonesia ya, itu untuk show off, untuk menampilkan dirinya lebih banyak di ruang publik. Ya, bisa jadi itu bentuk pengakuan diri, bisa jadi itu bentuk ya dia hanya sekedar flexing. Ya kita menyaksikan ya beberapa waktu lalu ada pejabat-pejabat flexing yang ujung-ujungnya mereka bermasalah dengan hukum gitu kan. Dan justru itu jadi pintu masuk dari penegak hukum untuk membongkar dugaan korupsinya. Nah, ini memang kalau saya mengamati ini kebiasaan buruk dan kebiasaan buruk seperti ini itu semakin mewabah. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa ya, itu bahkan orang tua nggak mau posting foto anaknya di sosmednya. Bahkan itu dilarang. Atau kalaupun dia mau posting, dia blur muka anaknya. Kalau saya lihat, kalau saya buka WhatsApp, saya lihat status WhatsApp, semua pamer anaknya. Semua pamer apa yang dia punya. Nah, itu gimana Bang? Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, apakah apa ya harus dikurangi atau kebiasaan seperti ini tuh seperti ya kebiasaan-kebiasaan ini gimana cara-cara mengatasinya supaya kita tidak menjadi korban dari kejahatan-kejahatan siber terutama yang memanfaatkan data pribadi kita. Ini masalah behavior ya, masalah perilaku. Ya, Saya tidak, saya saya juga orang tua ya. Saya juga ya. bangga terhadap terhadap anak saya dan Prestasi saya anak iya, saya ingin menampilkan. Tapi ya, ini saya pribadi ya Bang Ul. Saya nggak bisa ngomong ya. ke semua orang. Saya pribadi selalu bertanya kepada diri saya sendiri, apakah boleh saya tampilkan informasi ini oleh Hmm, anak saya? Sebelum saya ya. berbagi ke orang lain, saya tanya dulu ke anak, Hmm, kamu sedang misalnya berkuda dan menang gitu. Apakah Papa boleh menampilkan foto kamu ketika menang lomba A, menang lomba B gitu. Dan dia biasanya tanya, Papa menampilkannya ke siapa? Saya jawab, oh ke nenek, ke paman, ke bibi gitu. Dan dia bisa menjawab itu dan dia kalau kalau hanya ke sana boleh, tapi jangan ke semua orang ya Papa. Tapi sebelum itu saya bicara sama dia bagaimana masalah-masalah ketika menampilkan ke orang lain. Kalau kita menampilkan ke orang yang tidak dikenal, pertanyaannya adalah satu, sudah konsensual belum? Apakah sudah dapat izin ya, dari ya, anak saya? ya, 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 Anaknya bisa ngomong nggak? Anaknya ya, umur dua hari itu. Anak saya belum ya. bisa ngomong. Ya Belum, jangan, dia belum bisa protes ya. belum bisa protes ya jangan. Ya, ya, Belum konsensual itu, belum dapat izin, belum mengerti anaknya. Jangan. ya, Yang kedua, harus diberitahu ke anak jika ditampilkan ini di masa depan bagaimana. Jika anak ya. ini melakukan namanya manusia, Bang Aul, saya nggak tahu ya Bang Aul. Kalau saya sebagai manusia, saya banyak salah, Bang Aul. Siap, sama kita juga. Kalau saya suatu hari melakukan kesalahan, itu tiba-tiba musuh saya ngorek-ngorek, wah ini nih si ibunya Bang Aib dulu nampilin dia waktu kecil nih, waktu nyolong jambu nih, wah waktu nyolong rambutan, kan malu saya. Iya, 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 iya. Seperti itu. Jadi eh, harus dipikir-pikir dulu sebelum berbagi dan juga berpikir bahwa anak kita Hmm, umurnya tuh kalau nggak salah, semoga anak hmm, saya umurnya lebih panjang daripada saya. Dan saya berharap ya, jangan sampai apa yang saya lakukan itu membebani anak saya nanti di masa depan. betul, betul, betul. Ini menarik karena berapa bulan yang lalu ya ada iklan ya advertorial, saya nggak tahu dari Telekom Belgia atau mana itu, yang dia menampilkan seorang orang tua yang suka posting foto anak-anaknya, Hmm. ya, makanya pasti udah nonton lah ya, udah lihat itu ya.
di mana eh, ketika orang tua itu masuk ke bioskop, dia bicara apa, tampil di layar bioskop itu sosok anaknya yang sudah dewasa dan dia protes gitu loh. Bagaimana bahayanya ketika data pribadi itu tersebar dan itu bisa dimanfaatkan untuk pencurian identitas, bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan penipuan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita perlu lebih banyak, kalau menurut saya di negara kita ini, perlu lebih banyak edukasi, baik itu dalam bentuk iklan, dalam bentuk oh, apa namanya konten-konten seperti ini, maupun ya apapun bentuknya, yang agar sampai ke masyarakat ke paling bawah. Karena tadi kan kita ngomong ini orang di kebun pun megang handphone, orang di kebun pun bikin bikin konten gitu. Nah, jadi eh, kesadaran-kesadaran ini harus terus kita tanamkan biar tidak ada kerugian lebih besar di masyarakat kita. Nah, saya lanjut ini, Bang Aib, terkait dengan data-data yang dicuri tadi itu oleh oleh penjahat-penjahat siber tadi itu siapa aja sih yang beli-beli data itu? Iya, itu balik lagi ke bagian awal. Ada tiga yang beli data. Kita Hmm, membagi tiga kategori besar. Satu private, oke, perorangan. ya, Motifnya apa? Biasanya balas dendam. Kalau yang saya sering temui ini balas dendam. oke. Eh, istri selingkuh, suami suami nyewa detektif, suami Detektif, nyewa hacker. ya, 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 Balas dendam atau suami selingkuh, istri balas dendam gitu. Itu motif paling utama itu yang kalau perorangan ya. Saya kaget juga. Hampir 90% kebocoran data pribadi itu nggak jauh-jauh urusannya dari sana. oke. Dari Urusan-urusan pribadi ya, urusan pribadi. ya, 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 Private actor tuh biasanya urusannya begitu. oke, Yang kedua bisnis, Bang Aul. oke. Bisnis itu umumnya biasanya untuk melemahkan kredibilitas saingan. Hmm, Jadi yang sering beberapa kali bukan sering, beberapa kali saya temuin menangani kasus pencurian data yang aktornya adalah pembelinya adalah bisnis, mereka itu ingin memperlemah kredibilitas saingan. Itu beberapa kasus ya. oke. Em, yang kedua itu untuk yang paling juga paling sering adalah em, blackmail apa bahasa Indonesianya. Memeras, Kasar. Hmm, memeras, berat. pemerasan. Itu jadi memeras si perusahaan yang datanya dicuri agar menebus data tersebut. Itu paling sering. Oke, ransom ya, Ransom, ransom. pakai ransom. Iya. Yang ketiga ini state actor yang beli Bang Awul. Oke. Ini eh ini sangat serius kalau state actor yang beli karena Hmm, mereka biasanya ingin membantu bisnis bisnis dari negara mereka agar mampu melakukan penetrasi pasar di negara yang diserang. di perang dagang larinya. Salah Ya, bisa, satunya. bisa, ya, bisa lebih luas dari itu ya. Iya, salah satunya. Selain perang ya, tadi kan kita udah ngomong perang. Ya, ya, ya. Berarti banyak sebenarnya apa namanya konsumen data pribadi ini banyak sebenarnya ya, Bang Oh, Aib ya. banyak, banyak Ya, sekali. ya. Makanya Banyak. data ini makanya orang bilang data itu is the new oil ya. Ini Mm-mm, apa namanya migas yang baru ya, makanya sumber duit mm-mm. yang baru. Ya, Nah, biasanya sih kalau normalnya harga data-data itu berapa sih dijual di forum-forum hacker itu, Bang Aib? saya ngomong yang saya ketahui ya. Ini saya bicara dengan pelaku. Saya ngobrol dengan yang diduga sebagai Biorka, yang diduga Oke. sebagai Biorka. Saya tanya berapa harganya. Dia Hmm, bilang kalau you kirim uang sejumlah ini, saya kasih sampel karena saya oke. mau tahu kredibilitasnya. Hmm, Oke, tapi kalau gelondongan berapa? Saya bilang gitu. Dia bilang semua orang Indonesia nanya berapa harganya, tapi nggak tanya gimana transaksinya. Dia hmm. pakai eh, kripto.
USDT, Oke. USD Tether. Jadi kripto yang connect dengan US dollar. Hmm. Untuk data intelijen negara yang bocor itu dia minta 1.500 USDT. Ya, itu gelondongan itu ya. Ya, itu gelondongan. Hmm. Yang kedua, data Polri itu dia minta 300 USD. Cukup murah lah. Em, itu yang diduga sebagai Hmm. Biorka. Jadi kan Oke. jalur distribusinya biasanya begini, Bang Aul. Ada dua. Pertama, si hacker itu yang menjadi penjual data. Hmm. Yang kedua, si hacker itu mempercayakan kepada semacam lapak. Di lapak Hmm. itu disebar ke tempat-tempat lainnya. Jadi Oke. si si hacker minta sama lapak, pokoknya nggak mau tahu deh. Maunya gue 1 juta dolar, lu jual berapa terserah gitu. Nah, si lapak itu Oke. yang buka-buka. Yang kemarin yang Ya, ya, diduga ya. sebagai Biorka meminta itu untuk data tersebut. Itu untuk ngomong Biorka ya. Sekarang kita mau ngomong sesuatu yang sensitif nih. Boleh Oke. disensor. Oke. Gak apa-apa. Ada. Jadi kita sudah mensinyalir dari tahun lalu data Dukcapil, Bang Aul. Oh, Itu oke. udah ada, Data udah kependudukan khusus ya. itu. Data kependudukan itu Hmm. nggak di forum-forum biasa. Bayangin 250 juta orang. Hmm. Itu gila datanya. Ada nama, alamat, bapaknya Betul. siapa, ibunya siapa. Itu Betul. sampai tree apa uh, family tree-nya tuh ada. Kita klik Aduh. Bang Aul nih. Ya, Klik, ya, wah, ya. istrinya Bang Aul ini keluarganya di mana, alamatnya di mana, ininya di mana. Itu sudah ada itu. Itu Wis. khusus tuh, itu nggak bisa. Itu cuman biasanya state actor itu yang belanja. Ya, 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 ya. Berarti apa ya sampai data kakak segala macam untuk profiling itu lengkap banget berarti itu ya. Luar Wah, biasa. itu luar biasa. Ya, ya, Kemudian saya ya. kan ditanya sama beberapa instansi, ini nggak bisa nyebut nama ya, nanti di private saya. Ya, Saya nggak ya. bilang Bang Aib gimana cara ngontak, cara ngontak hackernya. Saya bilang ya Allah Pak, saya bilang ini kenapa nggak nanya langsung ke Dukcapil? Saya bilang, ya kan Ah. ada perjanjian antara kita sama Dukcapil gitu. Ya, saya bilang ya gimana, nggak bisa begitu lah. Ini ya ampun itu, dan itu ngeri itu, dan saya pikir cukup ngeri itu. Saya khawatir bahwa data tersebut ya artinya sebelum sebelum kita tahu ada di media, kita udah dengar rumornya udah lama. Waduh, memang ngeri ya negara kita ini ya. Nah, saya jadi was-was sendiri nih, Bang Aib. Walaupun saya concern soal keamanan data, walaupun saya punya sedikit pengetahuan mengenai keamanan data, tapi kan data-data saya kan ada di mana-mana gitu kan, yang di luar jangkauan saya untuk melindunginya gitu. Ya, ini benar-benar menakutkan kalau yang saya rasakan sekarang nih. Nah, terlepas dari masalah yang ada di institusi negara yang mungkin saya tidak bisa menyampaikan bahwa mereka apa ya melakukan pembiaran ya atas apa data yang harusnya dilindungi. Tapi saya mungkin bisa bilang mereka mungkin lalai ya telah melakukan kelalaian sehingga data-data penduduk atau data-data pribadi kita itu tersebar di banyak tempat di Indonesia. Nah, saya pengen nanya, ini kita oh ini kan kejahatan ya, kebocoran data breach, apakah itu illegal access, apakah itu yang namanya pembocoran data pribadi, itu kan kejahatan. Dan itu seharusnya kan penegak hukum itu harusnya menangani ya, harusnya mengungkap itu. Nah, kalau menurut Bang Aib, seperti apa sih sejauh ini penegak hukum kita dalam merespon kejadian-kejadian seperti itu? Silakan Pak Aib. Pertanyaan yang bagus, serius pertanyaan yang bagus. Ini Ya, saya pribadi jujur ya, saya kasihan sama teman-teman polisi.
Hmm. Jarang-jarang saya kasihan sama teman-teman polisi, tapi untuk kasus ini saya kasihan, serius. Kenapa? Em, Satu, Bang Aul, kasusnya banyak banget. Yang Ya, ya, ya. jadi dulu itu di website resmi kepolisian, mereka punya statistik berapa banyak kasus yang mereka tangani per hari. Hmm. Saya sekarang udah dihapus kalau tidak salah. Oh, udah nggak ada lagi ya? Tapi udah nggak ada lagi. Dulu itu Ya. gila, itu bisa 3 ribuan lebih satu hari. Hmm. Itu kasihan. Sementara sumber daya manusianya berapa orang? Betul, betul, betul. Itu satu. Yang kedua, teman-teman di kepolisian juga masalah kompetensi. Dan karena eh, saya cukup mendengar setidaknya Hmm. dari teman-teman di kepolisian juga bahwa eh, keilmuan teman-teman di sana itu tidak begitu merata. Ini saya mohon maaf ya, ini Ya, ya, mungkin ya, ya. mungkin sebuah kritik keras ini ke institusi Polri. Ya. Semoga Mm, semoga dari pihak Polri juga mendengar podcast ini nanti biar ada perbaikan. Silakan iya, Bang Aib. Ya. jadi itu kasihan juga teman-teman ya. Jadi kasusnya makin makin hebat, makin kuat, makin masif dan kompleks. Sementara keilmuan mereka tidak di-upgrade gitu. Dan memang semacam tidak ada keharusan dan juga tidak ada semacam memberanikan teman-teman Polri untuk melakukan upgrade tersebut. Tuh. Berarti Jadi soal secara skill dan kompetensi, policy juga Bang Aul. Ini policy, policy. kebijakan. Iya, ini kebijakan juga ini penting dan ini yang saya cukup kasihan sama teman-teman di Polri. Jadi bukan cuma teman-teman di Polri, banyak sekali teman-teman APH, aparat penegak hukum yang juga memiliki masalah ini karena saya mengajar ya, 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 mengajar ya. teman-teman APH dan APIP. eh, di antara lain saya dengar dari mereka, Bang, ini pertanyaan paling sederhana. Ada nggak sih Hmm. satu alat tool yang saya sekali pencet, jebret, tiba-tiba dapat target? Ya, saya bilang, kenapa sih? Saya bilang gitu. Bingung bang, pusing. Kenapa pusing? Karena nggak kuat. Pertama, masalah bahasa Inggris juga. Ini pusing bang bahasa Inggris. Ya Allah, kasihan banget. Saya bilang. Jadi semuanya saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, satu-satu pelan-pelan gitu. Karena juga kasihan teman-teman itu dan bagaimana mereka bisa membantu masyarakat ketika kompetensi mereka juga tidak di-upgrade itu kan semacam semacam masalah itu dan Ya, saya ya. kasihan di sana dan di antara itu yang pertama ya Bang Aul ya yang selanjutnya adalah semuanya itu harus sama polisi jadi apa-apa Ya, ya. salah polisi makanya itu saya Ya, ngomong ya. ini saya tumben, saya tumben simpati sama polisi. Sebab Ya, di ya, sini ya. saya kaget loh. Ini kan urusannya otoritas perlindungan data. Kenapa kok semuanya ke polisi, polisi lagi? Itu kan harusnya ada Iya. otoritas yang tadi, yang mandiri, yang mampu membantu warga. Jadi jangan apa-apa polisi, jangan apa-apa polisi gitu. Ini saya moga-moga Ya, ya. tidak terlihat sebagai ini ya, supporter salam presisi lagi. Ya, ya. Tapi memang kalau saya juga melihat faktanya seperti itu ya, Bang Aib ya. Memang eh, di Polri terutama ya, karena kejahatan siber ini kan domainnya di Bareskrim ya, di bawah Bareskrim, Badan Reserse dan Kriminal. Eh, Kita banyak melihat kasus-kasus di siber itu mungkin yang terbaru mungkin IMEI ya, illegal access ya. Tapi yang di luar itu masih lebih banyak ke kasus-kasus undang-undang ITE terkait dengan hoax, terkait dengan pencemaran nama baik. Tapi terkait dengan kebocoran data ini belum banyak. Dan ini memang saya setuju dengan Bang Aib tadi. Jadi bentuk kritik kita kepada institusi Polri
agar lebih meningkatkan kompetensinya. Karena memang ancaman kejahatan siber itu nyata dan itu semakin banyak akhir-akhir ini. Kita kita nggak belum belum ngomong soal pinjol, kita belum ngomong soal penipuan online, scammer, kita belum ngomong masih banyak tuh serangan-serangan ke handphone menggunakan mengirimkan file dalam bentuk APK segala macam sehingga eh, rekening banknya terkuras. Begitu banyak kejahatan-kejahatan siber itu terjadi di sekitar kita. Nah, Bang Aib, kita ini dibatasi oleh durasi, Bang Aib, karena ini episode pertama. Eh, saya ingin closing statement dari Bang Aib mengenai eh, perlindungan data pribadi kita ini. Eh, apa sih yang ingin Bang Aib sampaikan kepada kawan-kawan semua di rumah yang menyaksikan program ini? Silakan, Bang Aib. Satu, ke teman-teman yang di pemerintahan, jika memang memiliki itikat baik, jika ya memang memiliki itikat baik, Semoga. segerakan mendirikan otoritas perlindungan data pribadi yang bekerja secara mandiri. Kita tidak Oke. kekurangan orang pinter, serius. Banyak orang pinter di Indonesia, serius. Itu satu, Ya, buat ya. yang teman-teman di pemerintahan. Buat teman-teman yang di bisnis, eh, minimalisasilah pengumpulan data terhadap konsumen kalian. Jika Ya, terjadi ya, ya. kebocoran data, kalian sendiri yang akan kena nanti. Itu. Untuk Ya. teman-teman yang pribadi, yang private, yang personal, kalau bisa sebelum berbagi, dipikir dulu, tanya dulu Oke. sama diri sendiri, penting gak sih ini dibagi? Ya, ya. Saring sebelum sharing ya. Benar sekali. Oke, Bang Aib. Terima kasih, Bang Aib. Ini kita sudah berbicara mengenai perlindungan data pribadi. Memang banyak masalah, namun kita di program ini kita akan coba kasih edukasi terus kepada masyarakat. Kita berharap ke depannya kejahatan-kejahatan siber itu dapat terus berkurang, terutama kejahatan yang merugikan masyarakat secara materi. Saya Aulia Postiera, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton program ini. Salam riang gembira. Salam riang gembira. Sampai jumpa. Semoga selalu riang gembira, Bang Terima Aib. kasih, Bang Aul. Ya, sama-sama. Yuk, terima kasih.